Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak terasa sudah hampir 1 bulan ya saya bertemu lagi dengan jenengan yang bulan kemarin Januari hadir pada KBM Tatap Muka tanggal 8 Januari. Ya, 8 Januari Pak Wajin ingat karena habis acara terus kemudian ngajar full langsung dari sini. Berarti saya dari pagi jam 10 sampai sore biasa setengah 4 gitu. Nah, ini pertemuan kedua di semester ini. Namun sebelum saya mulai untuk KBM Sosiologi melanjutkan materi sebelumnya, terlebih dahulu akan ada perkenalan dari teman-teman KKN dari universitas mana nanti biar memperkenalkan diri gitu. Terus kemudian semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman nanti misalkan wah aku pengen ilmunya itu gitu. Mungkin bisa ditanyakan. Nah itu dulu pengantar dari saya, mungkin langsung ada yang mau ngambil duluan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Indah. Saya dari jurusan S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini ada teman saya. Saya namanya Farida Arinaha, saya dari jurusan S1 Teknologi Pangan. Saya Dewi Amelia dari jurusan S1 Kedokteran Gigi. Nggak dikasih sedikit profil mungkin jurusannya tadi apa? Keperawatan. Nah, keperawatan itu wilayahnya mana saja gitu? Wilayah untuk mungkin yang pelajari atau prakteknya itu nanti bisa bekerja di sini gitu loh. Kalau di perawat itu aku pelajarnya yang tentang kesehatan gitu lah Pak. Kesehatan, oke. Terus habis itu nanti ada prakteknya gimana cara infus, gimana cara Pasang infus, lepas. pasang kateter, terus gimana cara ngerawat orang yang bed rest. Oh iya. Terus habis itu Iya, oke. Nah, cukup. Lanjut. Kalau dari jurusan saya mempelajari dari pasca panen makanan sampai pemasaran. Siap konsumsi berarti. Yeah. Nah, dari mulai memanen, Yeah, sampai pemasaran siap konsumsi. Berarti ini tentang pangan, ya. Lanjut. Saya kedokteran gigi, mengkaji kesehatan mulut dan gigi. Terus kadang juga ada bedah mulut tentang restorasi itu kayak membentuk gigi yang patah bisa dibentuk lagi. Oh gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Oke, cukup. Ya, oke. Cukup? Gitu? Dah? Ya, oke. Terima kasih. Yang kelas 11 coba angkat tangan. Kelas 11 ya, apal Mas. Kelas 12 lainnya. Oke. Berarti lainnya kelas 10. Oh iya. 10 11 12. Oke. Kita lanjutkan materi ya. Kalau pertemuan pertama itu tentang perubahan sosial nggih. Lanjutan atau materinya. Oh iya. Gak apa-apa Bu. Jadi orang artis tapi diatur sutradara ya manut ini Allah itu ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan kalau kemarin perubahan sosial nggih. Atau warna-warni perbedaan. Iya, warna-warni perbedaan. Oh, itu ya. Oke.
Hari ini Pak Kozin ambil karena kelas kita gabung, Pak Kozin ambil yang materi dari kelas 12 dulu ya, pentosan, enggak apa-apa. Pentosan enggak apa-apa. Ini materinya nanti ya kalau dalam satu lingkup paket C, kelas 10, kelas 11, 12 itu diputar, nanti pasti akan ada saling keterkaitan materinya. Kalau sosiologi berarti kaitan hubungannya mesti manusia, pasti manusia ya. Hari ini kita akan belajar tentang bertahan atau hancur. Ya. Bertahan atau hancur. Seperti biasa, sebelum masuk materi, saya akan memberikan pengantar agar supaya nanti teman-teman itu lebih mudah memahami ke arah mana materi ini akan kita bahas. Bertahan atau hancur. Karena sosiologi materinya tentang manusia, maka yang dimaksud di sini adalah tentang kita sebagai masyarakat. Masyarakat sekarang ada budaya baru namanya globalisasi. Ya. Globalisasi sudah paham nggih? Tahu globalisasi? Oke, mudahnya gini saja. Pengaruh budaya luar daerah kita, luar Indonesia yang masuk ke negara kita, itu kan dengan mudah kita bisa mengaksesnya melalui handphone, internet, dan lain sebagainya. Nah, saat ini misalkan dengan mode pakaian, ya, mode pakaian itu kita juga akan mengikuti tren. Kita akan mengikuti tren. Maaf, yang perempuan gitu, yang perempuan kalau zaman dulu berkerudung, model saya lihat di media sosial itu ada model kerudung penjual bawang merah gitu. Ya, mau butuh dingeneke, sampirke dan sebagainya. Kalau sekarang kan macam-macam, ada yang gini dan sebagainya. Ya. Nah, dengan adanya pengaruh budaya luar yang masuk kepada kita itu langsung nanti itu cucunya juga tentang WA gitu. Pada cerita singkatnya, Mbah, aku sedang WA-nan. WA ki apa le gitu. Wausan Al-Qur'an. Padahal WA ki ya mau chatting, delok gambar, kirim stiker dan sebagainya. Gitu. Jadi hal-hal semacam itu apabila kita terima kita bisa hancur, tapi kalau kita bertahan atau kita tolak mentah-mentah, ya kita ketinggalan, tidak update gitu. Tidak menerima. Maka solusinya adalah kita sebagai masyarakat itu memiliki yang namanya kearifan lokal. Kearifan berasal dari kata arif, bijaksana. Bijaksana itu tahu menempatkan posisinya. Ketika ada budaya semacam ini, dengan resikonya diterima kita bisa hancur, kalau ditolak mentah-mentah kita ketinggalan sebagainya, itu disaring. Nah, dengan berbekal kearifan lokal nanti akan menyaring globalisasi mana yang bagus diambil, nah yang tidak bagus ditinggalkan. Gitu. Ini saringannya adalah kearifan lokal. Gitu. Saringannya gitu. Disaring, difilter. Kalau bagus terapkan, kalau tidak ya udah tinggalkan gitu. Istilahnya gini. Saya mencoba menerapkan aturan misalkan 1. Tidak main HP di kamar.
atau tempat yang sepi. Main HP harus di tempat yang terbuka, jelas, misalkan di ruang tamu, di ruang keluarga, yang sekiranya nanti itu orang tua kalau mau ngecek itu bisa. Orang kok main HP ini ngumpet-ngumpetan, orang jadi curiga. Main ini main apa? Main game, nonton video, atau lain sebagainya, kan gitu. Biar bisa terus kemudian misalkan aturan yang kedua itu, misalkan HP tidak boleh disandi, HP harus terbuka, jadi semuanya bisa membuka. Kan ada ya HP yang itu disandi, hanya dia yang tahu sandinya, kan gitu. Kalau dalam lingkup keluarga gitu, dalam lingkup keluarga mungkin menurut saya kurang pas. Karena apa? Kadang kalau saya pribadi, HP saya kuotanya habis, nah, pakai punya istri. HP saya baterainya habis, pakai punya istri untuk komunikasi, kan gitu. Selain itu, ini untuk menutupi tadi, maaf, sesuatu yang dirahasiakan. Kalau dalam keluarga kan bagusnya terbuka gitu. Kalau anak perempuan yang terbuka biasanya curhat sama ibu, misalkan kan gitu. Nah, curhat sama bapak, ayah kan mungkin rada canggung, bapak kerja pulang capek ya sebagainya, curhat ya cerita sama ibu yang mungkin kan sama-sama wanita lebih mengerti gitu. Terus kemudian ada aturan semacam ini, misalkan yang ketiga, saya tulis lagi, habis maghrib sampai isya nggak boleh main gitu ya. Ini contoh misalkan ini adalah budaya globalisasi. Terus kemudian mbaknya ini mendapat budaya baru globalisasi yang tertulis di sini aturan saya. Nah, karena mbaknya ini punya kearifan lokal, ini disaring. Tidak mainan HP di kamar, cocok enggak ya dianu lawang nenggunaku ki ora kamar-kamaran apa ngunaku terbuka misalkan gitu. Ya berarti nomor 1 enggak usah gitu. HP tidak boleh disandi. Oh, ini mungkin cocok. Nah, ini akan saya terapkan gitu. Habis maghrib sampai isya leng, aku balik kerja nih jam 5 pak. Waktu aku longgar karo laren dolanan HP ya jam kuwi. Oh, berarti iki ya ora cocok misalkan kan gitu. Nah, disaring dengan kearifan lokal, disesuaikan dengan lingkungan kita, nah dengan keadaan kita agar supaya budaya baru ini cocok pas gitu. Ini nanti materi kearifan lokal yang akan kita pelajari gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Cukup? Jadi kita bermodal kearifan lokal. Nah, nih, kearifan lokal mulai dari paling kecil adalah kearifan kita sendiri, prinsip gitu. Saya punya temen gini, ini tadi ada buku, misalkan ini makanan, jeruk, ini buah, ini roti, terus kemudian ini makanan lah gitu. Karena saya tidak membeli, tidak mengeluarkan uang untuk beli ini, kemudian gitu, saya nggak akan mengambil ini meskipun ini sisa gitu. Teman saya nggak mau gitu, misalkan nemu uang jatuh, dia juga ngambil tapi nggak mau menggunakannya, paling masukkan kotak infak gitu. Dia punya prinsip. Nah, kearifan lokal dari pribadi kita minimal semacam itu. Jadi hal kecil yang menjadi prinsip kita, misalkan jenengan ya, aku ora arep dendam karo tangga teparo karo sapa wae misalkan. Itu jadi prinsip jenengan ya, itu kearifanin jenengan gitu. Kalau kita ngomong lokal, ini berarti adalah suatu tempat. Tapi pada konteks ini adalah sebelum ke lokal adalah ke kita, kearifan. Kita bijaksana, kita nerima apapun itu yang menjadi prinsip kita gitu. Wah, aku misalkan prinsip jenengan ya, aku sekali niat tandang kudu rampung. Ya enggak apa-apa, memang bagus semacam itu. Ya, itu kearifan yang Anda miliki. Setiap orang tentunya beda-beda. Kalau saya merasa kearifan saya gitu, saya itu lebih menghargai waktu. Dengan cara misalkan saya diundang untuk rapat, untuk kegiatan jam 9, saya akan mencoba jam 9 saya sudah berada di tempat
undangan itu. Yang sewu, kalau jenengan dapat undangan jam 9 sudah di lokasi atau jam 9 baru mau berangkat. Wah Pak, biasanya molor Indonesia. Nah, ketika jenengan bilang begitu, Indonesia tidak akan berubah. Tapi ketika jenengan mau berupaya, undangan Anda jam 9, Anda sudah di sana, itu yang akan merubah Indonesia. Minimalnya 1, jenengan dulu. Dan ini saya laksanakan dan saya publikasikan kepada jenengan, jenengan tahu. Kan gitu. Wah, tadi Pak Khozin yang datang hadir awal kurang lebih setengah 2 sudah sama. Padahal KBM mulai jam 2 Pak Khozin kan mulang, tutor lama kan sebagainya gitu. Wes roti biasanya toh Pak iya, karena masing-masing gitu. Saya lebih gitu. Makanya Mbak Jum Caca juga bilang, Pak Gasikmen, nggih biasa toh Mbak, kadosnya setengah kali saya sampai sini gitu. Seperti biasa gitu. Ini kearifan saya. Bukan saya sombong, tapi ini saya menggali dari diri saya. Mungkin nanti kalau saya tanyakan jenengan, ada yang berani ngomong, ada yang malu kan gitu, enggak enak. Jadi saya mencontohkan diri saya sendiri biar tidak jargoni gitu. Nah, kearifan semacam ini. Jadi satu karakter, satu mental, satu sikap yang jenengan pegang, nah itu menjadi kearifan jenengan. Nah, ketika setiap warga ini memiliki kearifan dipadukan. Nah, ini satu tempat maka menjadi kearifan lokal. Kearifan lokalnya orang Bawang sini, mungkin Sumeh. Nah, jenengan lewat ada warga sekitar, jenengan telakson monggo Mbah gitu. Mereka akan misalkan jawab, "Nggih, monggo" dan sebagainya gitu. Itu mungkin kearifannya gitu. Mungkin lain kesempatan saya juga punya banyak murid untuk di formal itu yang wilayah Susuan arah Tapang sana gitu. Saya analisis, saya terus kemudian saya cermati observasi itu, ternyata di sana itu orang tua menerapkan anak-anak mereka itu kepada orang yang lebih tua itu kromo. Itu berarti kearifan lokalnya orang sana gitu. Dan itu tidak saya temukan di tempat saya Wonosegoro gitu. Wonosegoro saya sama bapak sama mbah ya ngopo aku durung misalkan gitu. Mangkat rono ya ora kok nggih. Ya memang jujur saya semacam ini. Mengapa saya harus tampil wow di depan jenengan tapi nyatanya tidak? Kok jangan-jangan nanti ada warga belajar ini yang tahu saya di sana, saya menyampaikan di sini tidak benar kan? Wah, saya malah kacau. Karena di kelas 11 itu ada kurang lebih 8 ada yang Mbak Jum ya, tetangga saya ya. 8 peserta didik gitu. Alhamdulillah hari ini nggak ada yang hadir mungkin kan gitu. Kan gitu ya. Maksudnya kalau saya ngomong wow di sini tapi ternyata di masyarakat berbeda kan, orang wah Pak Khozin kok ngono ya, wes ora kena dicekel omongane gitu. Maksudnya tidak bisa dipegang. Oke, ini kita pada materi kearifan lokal. Bisa dipahami nggih kearifan lokal nggih? Sudah menemukan kearifan yang jenengan diri sendiri. Pak aku seneng tetulung. Iya itu kecil apa-apa. Seneng tetulung. Pak aku ki ora tawano Pak, tapi nak aku duwe panenan apa-apa ki aku sering tak kayak tangga-tangga. Ya itu kearifannya jenengan. Gitu. Sudah mulai berpikir, maaf nggih, materialistis. Sapa ning kebon bar gremis-gremis entuk jamur loro. Posting neng grup portal suruh, ada yang ikut FB portal suruh ikut. Nah minat japri itu orang mulai materialistis gitu. Ora gelem masak kayak kita nggone wis dadi berkah. Nah ra nggih to, tidak cuma di daerah suruh, lainnya mungkin juga ya. Banyubiru nggih enten Pak, nemu jamur barat niku lho Pak, niku foto upload gitu ya. Kemudian panen rambutan Aceh tonggone urung diwenehi wis dipoto sekilo 5.000 no, 2 kilo nah di atas 5 kilo harga beda, COD sekitar sini gitu. Tonggo teparo sik wae ngen uripe ya gitulah, jenengan bisa gitu. Tidak semuanya bisa diukur dengan materi menurut saya gitu ya, tapi kita lebih ke kearifan ini. Jenengan mau berbagi atau jenengan mau
mengungkapkan yang lain bisa. Mungkin ada yang mau menyampaikan kearifan saya ini gitu. Jadi ibu mungkin bu berani, tapi cukup paham nggih kearifannya nggih. Satu karakter mental sikap jenengan yang positif gitu, senantiasa terjaga, tidak tergerus, misalkan orang goyah ngono. Misalkan aku jujur ngene, aku mangkatnya gasik, misalkan jadi pegawai baru gasik roti seniore mangkatnya ya doleda-lede dan sebagainya, kok akhirnya ngetot. Nah, itu berarti bukan prinsip. Ya, jenengan tidak megang itu gitu. Kalau jenengan sudah dapat kearifan jenengan ya sudah gitu. Sekali lagi ada yang mau menyampaikan, Mas Pantun? Mboten Pantun. Tapi tahu kan? Ya, sisi positifnya masing-masing gitu. Oke, kita lanjutkan materi aja kalau gitu. Nggak ada yang mau bercerita. Ini pengertiannya dulu menurut yang pertama. Ini menurut tokoh Sibarani mengemukakan bahwa bentuk pengetahuan yang mempunyai nilai dalam masyarakat, tentunya nilainya adalah nilai luhur. Kalau luhur itu pasti dijunjung tinggi, kalau dijunjung tinggi itu pasti nilai yang baik, bagus. Itu tidak mungkin mengandung nilai yang jelek ataupun buruk itu diangkat junjung tinggi-tinggi. Nah, jadi mengandung nilai.
Yang kedua, gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, tertanam dan diikuti masyarakat. Jadi nilai-nilai itu tadi mengandung kearifan, kebijaksanaan, tertanam dalam diri masyarakat dan diikuti untuk dilaksanakan. Sekarang saya tanya, ada kata baik, ada kata benar. Kira-kira duluan baik apa duluan benar? Baik dulu. Baik dulu. Oke. Ada yang mau usul benar dulu? Benar dulu. Sesuatu yang baik apakah pasti benar? Apakah sesuatu yang benar mesti baik? Rada bingung. Kalau yang benar pasti baik, berarti benar dulu Pak nggih. Berarti diwalek ya Pak. Tadi rada arah ke sini gitu. Ya, nak sing bener kuwi mesti apik. Apik maksudnya ya kanggo wong umum. Nak sing apik, nah urung tentu bener kan gitu. Ya, ini kaitannya jenengan pun langkung kathah garame Pak dados kula nggih sinau kalian jenengan nak ngeten-ngeten iki. Ya. Cuma dalam materi ini mungkin jenengan pada usia seperti saya belum ada. Jadi nggih ngapunten saya yang menyampaikan. Oke. Jadi sesuatu itu kita yakini dulu sebagai suatu kebenaran, tapi ojo terus kemudian sak bener-bener dhewe kan gitu. Nah, sak bener-bener dhewe karena kebenaran itu dulu saya pernah menyampaikan di semester 1. Benar itu ada beberapa kategori. Benar itu ada kalanya satu ada. Dua, benar itu ada kalanya data, ada atau fakta. Fakta. Benar. Apa tuh Mbak? Asmane Mbak? Dia Ayu. Dia, Mbak Dia aja. Mbak Dia itu murid PKBM. Benar. Karena saat PKBM Mitra Harapan Mbak Dia hadir gitu. Misalkan saya menyebut nama Agus. Agus ini murid PKBM, meskipun di sini nggak ada Agus saat pembelajaran, tetapi nggon absen online hari Sabtu Agus ki enek terus. Nah, Agus iki ya bener. Nah, jadi benar itu ada kalanya sesuai fakta, ada kalanya sesuai data gitu. Nak prakteknya Pak laporan kayak sementing ini lah, kuwi wis beda jenengan wis paham. Saya nggak ngobrol sana. Cuma benar itu benar yang semacam ini. Nah nanti ranahnya ke arah kebaikan. Nak ngelakoni sing bener, insya Allah ya temuju nampa ngunjuh apik lah bahasane gitu. Wong nandur bakal ngunjuh jarene ngono. Enek wong ra nandur ngunjuh ya. Kuwi wong nebas. Lagi apa iki? Kan ngoten ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Ciri kearifan lokal. Ya, saya sampaikan ciri kearifan lokal yang pertama adalah mampu mengendalikan. Saya contohkan di suatu masyarakat itu mempunyai kearifan lokal yaitu menghargai, pokoknya itu menerima utuh keputusan atau kebijaksanaan orang yang dianggap tua. Tua dalam arti bukan hanya umur dan angka, tetapi tua dalam
pemikiran dan kebijaksanaan. Misalkan ya, nah dulu orang-orang dulu lebih mungkin ya, ketika menghadapi perselisihan ditanyakan karo wong tua, takon kai tokohe misalkan itu. Tokoh di suatu kampung itu pasti ada yang satu diunggulkan. Nah, ketika suatu masyarakat itu ada selisih, ditanyakan kepada orang yang dituakan tadi. Gitu. Orang yang dituakan tadi menghendaki kebijaksanaan apa? Nanti masyarakat akan mengikuti. Gitu. Nah, ketika masyarakatnya itu memiliki kearifan lokal, menghargai keputusannya orang yang dituakan tadi, maka keputusan orang yang dituakan tadi yang dianggap kearifan lokal itu berarti mampu mengendalikan massa yang sebelumnya itu berseteru. Ini nak contohnya kemarin waktu saya ikut pengajian Gus Yusuf Hudori di Magelang, itu bapaknya Gus Yusuf itu Bapak Kiai Haji Hudori ya, itu dicurhati oleh masyarakat. Masyarakat ini ada golongan masjid, ada golongan budaya. Gitu. Ini masjid, ini golongan masjid maksudnya wong sing meman ibadah, maksudnya memegang agama dengan baik gitu loh. Nah, budaya ini ya mudahnya di tempat saya wong sing seneng reok. Nah, di atas karena Magelang ini lebih ke Jatilan kados nggih. Gitu. Ini desa itu punya kas banyak sekian juta, misalkan 100 juta. Nah, ini konsultasi karena kelompok masjid menghendaki adanya renovasi masjid. Kelompok budaya pengen adanya peralatan budaya Jatilan atau reok ini dilengkapi. Gitu. Nah, terus kemudian ini curhat sowan nang Mbah Hudori dengan perwakilan-perwakilannya, karena mereka meyakini Mbah Hudori ini kiai ini ning kuno, jadi wong dituakan secara keilmuan juga, maka keputusannya apapun nanti akan dihormati dan dilaksanakan. Mbah badhe sowan, badhe matur, intine ngene-ngene, enek semene nak gawe masjid, dandani masjid kok masjid gede, regeng kok masyarakate anu ngene. Dong ibadah ayem, rukun dan sebagainya gitu. Ini kelompok masjid. Nah, kelompoknya ini tidak, itu jeripayahnya ini gitu. Pokoknya pengen budaya. Soalnya nak masjid tok, pingko wong sing ora sregep neng masjid ya rada meh nyedak isin dan sebagainya. Nah, akhirnya Mbah Hudori ini memutuskan gitu. Wes saiki duwite sing ana, kowe gawene nglengkapi kesenianmu dhisik. Wah, sing sini tetep gonduk. Wah, aku ora trimo ngene sebagainya. Nah, dengan terpaksa karena sing ngendikan iki Mbah Hudori, orang yang dituakan secara keilmuan, iki manut. Akhirnya budayanya ini dilengkapi. Nah, dengan adanya budaya lengkap ini terus kemudian mengadakan kegiatan masyarakat juga guyub rukun, semuanya meh nimbrung, meh berkumpul ke situ itu tidak canggung gitu, tidak canggung. Nah, akhirnya masyarakat rukun. Nah, masyarakat rukun bersatu, akhirnya iki wis seni budayanya dapat. Nah, terus kemudian dimunculkan baru, terus sowan lagi. Lah saiki piye peralatannya seni budaya lengkap burung lengkap. Wes saiki masyarakatnya rukun satu. Wes saiki do dipikir bentuk panitia saiki bahas renovasi masjid. Akhirnya seni budaya dapat, masjid dapat. Nih. Mungkin ketika ini tadi diputuskan masjid, ya maaf, sing kaya aku neng masjid musolane mau sedina ping pisan, anu ki ya rada minder nak meng masjid gitu. Karena nggak ahli ibadah gitu. Tapi karena yang ini tadi untuk menyatukan adalah seni budaya, tanpa harus saya ahli ibadah pun kan aku rono pengen nonton dan sebagainya, gitu nggak apa-apa. Terus akhirnya ini semuanya dapat dua-duanya gitu. Yang penting masyarakat itu bersatu dulu. Mbah kuwi ngopo ngangkat seni budaya, ngangkat masjid, nak masyarakatnya bersatu, kelakon kabeh gitu. Nah, ini kearifan lokalnya menghormati orang yang dituakan. Nah, orang yang dituakan ini berarti mampu mengendalikan
Yang ini tadi akan ada perpecahan. Gitu. Oke, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Ya, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, sama tadi saya memberi contoh kepada jenengan yang tadinya menjadi awal pegawai itu rajin. Gitu. Setelah melihat senior kok lelet datangnya sak karepe dhewe, akhirnya jenengan ikut-ikutan sing senior. Nah, itu berarti kearifan lokalnya terpengaruh. Tapi kalau kearifan lokal tidak. Kalau jenengan disiplin ya disiplin terus. Entah orang lain mau datang jam berapa dan sebagainya gitu. Jenengan jam kerja mulai jam 7, jenengan hadir sebelum jam 7, ada yang jam 7 lebih, ya udah abaikan saja gitu. Kalau masalah rezeki, saya tarik ngaji sidik, itu menjadi keberkahan kita masing-masing kan gitu. Ada rekosone sidik, nompornya akeh kan gitu. Tidak ya. Sebanding lah, semuanya sebanding. Oke. Yang ketiga, mampu mengakomodasi. Aduh, maaf. Budaya luar. Ya, sama yang saya contohkan di depan tadi tentang aturan HP. Jenengan punya kearifan lokal, mampu mengakomodasi budaya luar. Ini aturan HP ini budaya luar. Jenengan sesuaikan, jenengan akomodasi sing cocok karo jenengan dilakoni. Sing ra cocok wis tinggal ke budaya luar. Karena tidak ada keharusan, kewajiban budaya luar itu harus kita laksanakan, kita akomodasi. Jinguk sing cocok wae. Gitu. Termasuk prinsip seseorang, cara seseorang, wah kayak kok kayaknya apik, tak tiru, oleh gitu. Tapi yang cocok dengan jenengan. Misalkan kekuatan kita 20, kekuatan mereka 50. Kita meniru mereka, mengangkat beban. Oke, tapi sesuaikan. Jenengan kuatnya 20, ya ngangkat 20, jangan ngangkat 50 gitu. Itu mengakomodasi. Itu ya. Oke, yang keempat, enggak kelihatan, memberi arah. Memberi arah perkembangan budaya. Yang kelima, mampu menyatukan budaya. Berarti dari budaya yang berbeda
dari asal usulnya yang tidak sama disatukan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Atau yang mau bercerita kearifan saya, Pak? Boleh, terima kasih sekali. Mbak Dia? Enggak berani. Nanti viral loh, enggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi ini materi kita sedikit demi sedikit mawon, nggih, karena nggih saya paham jenengan sudah bekerja semuanya, banyak yang dipikirkan. Sedikit demi sedikit saja, semoga ini memberi apa ya, tambahan wawasan. Meskipun dulunya jenengan sudah punya, oh berarti oh ya diilengke meneh ngono wae. Kalau jenengan sudah punya, ya dengan ini semoga lebih ingat lagi, tapi kalau belum ya semoga ini menjadi tambah nilai wawasannya jenengan gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Istirahat dulu sekitar 10 menit nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis, Pak. Nanti minta ganti.